Assalamualaikum Bu Hizya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nggih, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf nih Bu, sebelumnya mengganggu waktunya. Saya Febu, perkenalkan. Saya mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya semester 5. Nah, topik yang akan saya tanyakan seputar laporan hasil evaluasi pembelajaran. Saya mulai nggih. Kan bentuk laporan hasil evaluasi pembelajaran kan pada umumnya itu kalau nggak salah dibagi 4 ya Bu ya. Correct me if I'm wrong. Dibagi jadi laporan untuk siswa dan orang tua, kayak bentuknya SKL, surat keterangan lulus, juga bentuknya rapor. Ada juga laporan untuk sekolah, untuk Departemen Agama, dan untuk masyarakat. Jadi Bu, mengenai laporan hasil evaluasi, bentuk yang seperti apa yang berlaku di instansi Bu Hizya mengajar? Eh, jadi bentuk evaluasi laporannya itu ya, Ya. bentuknya itu ya dalam bentuk rapor. Tapi bukan rapor yang seperti buku seperti itu, enggak. Rapornya itu di print mendadak setiap evaluasi itu dilaksanakan, misalnya PTS ya di print untuk PTS, kemudian PAS ngeprint lagi gitu. Nanti printan itu baru dimasukin ke map yang di dalamnya udah ada plastik gitu. Jadi kayak jadi semacam buku album tuh, album foto seperti itu. Jadi map itu bentuknya, tapi berbentuk lapor berkas-berkas seperti itu. Oh, iya iya iya. Nggak buku, nggak berbentuk Ya. buku. Ya, jadi seperti itu di print. Dan kalau tidak salah ingat ukurannya itu sekitar F4 ya, Oh, iya folio. seperti itu. Oke, baik. Prinsip apa yang Ibu pegang ketika mengisi rapor tersebut? Ada kan biasanya guru yang pemilih, agak pemilih. Jadi yang oh dia deket sama saya nih. Saya kasih bagus deh gitu. Kan ada yang kayak gitu tuh. Kalau menurut Bu Hizya gimana tuh? Kebetulan, bukan kebetulan ya, memang sekolah itu seharusnya tidak membeda-bedakan anak. Dalam arti objektif, harus objektif. Kalau untuk nilai sendiri, kalau untuk nilai sendiri ya saya objektif gitu. Harus ada pengetahuan nilainya, ada keterampilan, ada psikomotorik dan ya kan, Iya. ada Ada sikap, sikap. itu Ya, itu harus tetap ada ya. baik. Bentuknya rapor ya, Bu. Kalau misal ada nggak selain rapor kayak contohnya surat keterangan lulus atau ijazah berlaku juga di sana? Tentu saja ada ya, surat keterangan lulus, kemudian ijazah, itu ada juga yang dibuat oleh lembaga, karena kita lembaga swasta, jadi dibuat oleh lembaga seperti itu ada. Oh, baik. Ada ini nggak, Bu? Laporan buat dinas misal? Eh, jadi itu tadi yang laporan berbentuk Rapor? perinan seperti itu kan Ya. dilaporkan ke orang tua ya, untuk ke orang tua. Iya. Nah, selain itu wali kelas mereka keseluruhan nilai siswa dalam bentuk satu laporan untuk dilaporkan ke kepala sekolah dulu, Iya. nilai-nilainya ya, nilainya dilaporkan ke kepala sekolah dulu, nanti yang ke dinas itu ke kepala sekolah. Jadi nanti laporan itu juga, itu laporan yang diprint oleh wali kelas itu di kepala sekolah ditandatangani, baru nanti kepala sekolah melaporkannya ke dinas. Untuk selain rapor Bu ya, kan rapor itu termasuk salah satu laporan hasil evaluasi guru untuk siswa sama orang tua. Juga dari rapor tersebut bisa digunakan sekolah untuk mungkin nyusun kembali beberapa kebijakan baru atau mengembangkan kebijakan yang lama dan lain sebagainya. Itu selain rapor dan SKL, ada nggak sih Bu kayak laporan buat masyarakat? Kayak misal pajangan banner gitu loh Bu, berisi kayak track recordnya prestasi dari siswa-siswi di instansi Bu Hizya mengajar. Misal si A nih dapat juara satu robotik gitu misal. Dia fotonya itu dipampang gitu di banner di depan sekolah biar
masyarakat itu bisa tahu gitu, oh ternyata alumnus dari sekolah tempat Bu Hizia mengajar ini bisa mencetak alumni yang berprestasi gitu. Kalau itu yang berbentuk berarti prestasi di luar sekolah atau mungkin prestasi di dalam sekolah, misal maksudnya prestasi yang bentuknya eksak dan apa ya, yang formal dan yang non formal seperti itu. Intinya ada prestasi-prestasi di luar, seperti misalnya anak-anak itu pernah mendapatkan juara berpuisi atau juara sastra atau juara olahraga kayak karate atau apa ya, atau misalnya tilawatil Quran seperti itu ada. Nah, tapi kalau untuk nilai ini laporannya tetap ke wali kelas saja. Kalau untuk yang banner dan lain sebagainya itu ada sebenarnya, cuman prestasinya itu prestasi yang seperti itu gitu, yang tidak di kelas. Oh, yang non akademik gitu. berarti ya Bu ya? Ya, betul akademik dan non akademik. Oh. Ada akademik sih, misalnya anak ini pernah mendapatkan juara olimpiade, misalnya olimpiade kabupaten dulu lah, seperti itu. Kita tidak tidak momentum saat itu gitu kita bikin banner, enggak, tapi di dalam bentuk, kalau untuk momentumnya itu kita cukup pakai flyer. Sekarang kan digital ya, dunia digital, jadi kita bikin flyer, kemudian itu disebarkan, dan kita punya punya page di semua sosial media kita punya, misal di FB, di IG, WA sudah tentu ya, kemudian website, di situ dipampang kalau anak dari sekolah kita sudah memenangkan lomba olimpiade misalnya, ada di situ, atau lomba karate, yang paling sering sih karate. Anak gitu. Itu ada, kita bikin banner pernah. Kemudian ada lulusannya yang masuk ke pesantren misalnya ya, ke pesantren besar seperti itu, kita bikin banner juga, ini loh lulusan dari kita dapat masuk ke pesantren yang besar, kita bikin banner di situ dan dimasukkan ke sosial media, dan tentunya bukan banner ya, flyer maksudnya. Dan tentunya flyer itu disebarkan gitu ke orang tua di grup-grup orang tua seperti itu, jadi orang tua tuh tahu anak itu prestasinya apa aja. Nah, untuk banner sendiri kita ditempatinnya ketika PPDB biasanya seperti itu ya. Kalau swasta ini untuk PPDB itu harus lumayan kerja keras ya. Maksudnya kan kalau sekolah negeri itu kan memang udah terlokasi di situ ya, jadi orang-orang yang masuk ke sekolah negeri itu ya orang situ, orang daerah situ. Sistem zonasi sekarang Bu ya? Betul. Kalau swasta memang sistem zonasi, tapi enggak semua di daerah situ masuk ke situ semua kan. Enggak, tapi yang orang-orang yang memang tertarik ke swasta saja itu. Makanya agar kita menarik ya, kita bikin banner. Jadi dalam setahun ini siapa saja yang berprestasi anaknya itu dicantumkan di banner PPDB seperti itu. Baik. Berarti memang kalau untuk laporan ke masyarakatnya emang ini ya Bu ya, fokus di digital ya. Soalnya emang digital kalau untuk momentum misal saat itu ya digital kita sebagai bentuk apresiasi juga ya Bu ke anaknya ya Bu. Betul, jadi anak tuh bisa lebih bersemangat, bisa lebih percaya diri tentunya ya. Iya, jadi motivasi juga. Oh, saya dihargai nih gitu. Baik. Betul, seperti itu. Terima kasih Bu waktunya, mohon maaf mengganggu banget ya Bu ya. Terima kasih juga ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Wassalamualaikum. Mungkin bisa bertemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih.